Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fonda di Serdadu Rival Indonesia, channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Bukan rekayasa, biar fakta yang bicara dengan Popo dan Laras. Kita satukan Indonesia. Halo sobat dealer semuanya, selamat datang di channel Serdadu ya. Nah, pada hari ini kita akan mereview 2 unit sekaligus ya. Jadi ini adalah sebuah video untuk jawaban sobat dealer yang masih bingung kira-kira mau series yang tabung bocap atau tabung OD38. Nah, yang ada di depan saya ini adalah brand dari Predator sobat dealer ya. Dua-duanya adalah Predator taktikal, yang mana ini adalah bocap dan juga yang sini adalah PCP OD38 sobat dealer ya, yang akan kita olah satu persatu juga. Jadi biar sobat dealer tuh nggak bingung kira-kira mau pilih yang versi bocap atau mau pilih yang versi OD38. Nah, disimak saja video ini sampai akhir biar sobat juga bisa menemukan perbandingannya secara detail ya. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu dari segi spesifikasi dari masing-masing unit bocap Predator 500cc dan juga Predator OD38 taktikal. Kira-kira speknya seperti apa? Kita akan cek setelah ini. Check this out. Oke sobat dealer, kali ini kita akan masuk ke spesifikasi dari unit Predator taktikal ya. Yang pertama kita akan review series OD38 nya. Jadi kalau sobat mau tahu spek OD38 nya kayak gimana, simak ya sobat dealer. Nah, untuk Predator OD38 monolednya tuh seperti yang saya pegang ini. Jadi dia punya panjang laras sekitar 60 cm dengan OD nya sekitar 13 dan memiliki serombong laras dengan OD nya sekitar 19 ya. Untuk manometer dia ada di bagian depan sobat dealer dengan tulisan Predator. Cakep banget, kelihatan garang sobat dealer ya. Tabung bahan duralium dengan OD38 dan untuk chambernya di sini finishnya glossy sobat dealer ya, dengan detail yang cukup jelas juga, jadi menambah kesan yang estetik di unit ini sobat dealer ya. Tarikannya dia model set lever yang tentunya juga ringan banget, penusuknya juga nggak seret, triggernya ini loh juga ringan banget ya, dilengkapi dengan cancel kokang juga. Dan di sini untuk rel dari teleskopnya tuh ada atas bawah ya, jadi ada dudukan rel tele kayak gini di bagian atas yang tentunya bisa dilepas pasang juga, disesuaikan dengan kebutuhan dari sobat dealer ya. Terus di bagian sini ada setelan perhammer yang tentunya kalau sobat pengen menyetel powernya tuh ada di bagian sini tuh, mudah banget puternya, nggak keras sama sekali dan termasuk ringan, jadi pemula pun kalau mau nyetel tuh juga masih oke banget. Dan untuk pengisian anginnya itu ada di bagian sini. Nah, di belakang tabungnya kayak gini ya, dilindungi oleh ras juga, jadi lebih aman, lebih safety juga. Nah, itu tadi untuk spesifikasi dari series OD38 monoled. Kita beralih ke series bocap 500cc dari Predator ya. Jadi kalau dari segi spek mungkin ada sedikit perbedaan, tapi kalau dari segi akurasi saya rasa kayaknya enggak, tapi nanti kita cek aja langsung di lapangan tembak ya. Untuk panjang larasnya juga sama sekitar 60 cm dengan OD nya sekitar 13an, dan ini yang beda di serombongnya, jadi dia OD nya 22 ya. Kalau yang 38 tadi kan 19, kalau ini 22, jadi lebih besar sedikit sobat dealer ya. Tabungnya berbahan duralium dengan kapasitas 500cc dengan modelnya adalah Jenong sobat dealer ya. Untuk pengisian ainnya sama menggunakan mini coupler yang tentunya sudah sama seperti unit-unit PCP pada umumnya sobat dealer. Untuk detail dari chambernya itu juga sudah serapi ini, dia pakai safety trigger tuh yang bulat kayak gini, ini bisa disetel sendiri ya. Triggernya juga match yang ringan, dan tampak sini tuh ada cancel kokang, jadi dia udah pakai cancel kokangnya tuh lipat seperti ini sobat dealer ya, cakep banget. Dan sudah ada untuk rel teleskop yang bawah ini pikat ini, yang atas ini lebar sebelah, jadi bisa disesuaikan sendiri dengan teleskop sobat dealer yang ada di rumah. Dua-duanya sama-sama punya setelan perhammer ya, jadi nyetelnya tuh lebih mudah. Kalau mau power yang medium to big game tuh disesuaikan sendiri dengan kebutuhan sobat dealer ya.
Oke, sobat dealer, kurang lebih untuk spesifikasinya itu tadi, dan kita langsung aja untuk ke lapangan tembak uji dua-duanya. Jadi yang masih bingung seperti apa groupingnya, terus gimana akurasinya, nanti bisa dicek di video ini. Jadi jangan di skip-skip. Setelah ini kita akan ke lapangan tembak untuk uji performa 2 unit terbesar ini. Kira-kira seperti apa? Kita akan cek setelah ini. Cek bisa. Oke, sobat dealer, kali ini kita akan tes grouping dahulu untuk unit Predator taktikalnya ya. Ini yang versi bocap, kita akan cek pakai mimis dari Barracuda Match ya. Nah kayak gini, 10,65 green kayak gini. Nah ini ya, yang warna merahnya tuh merah ya. Kita akan coba langsung di sini. Kita pakai sistem single shot ya, sobat dealer. Kita akan langsung coba di tembakan yang pertama. Oke, kita coba untuk tembakan yang kedua. Jadi kalau dari segi tarikan, unit ini tuh juga ringan sobat dealer, dan penusuknya tuh juga nggak seret sama sekali ya. Kita akan coba untuk tembakan kedua. Oke, masih rapat juga. Kita coba yang ketiga sobat dealer. Di sini untuk anginnya tadi sekitar 2000-an ya. Kita coba ketiga. Oke, masih masuk di tembakan yang kedua. Kita coba yang keempat sobat dealer ya. Nanti kita coba berapa kali untuk cek juga ya hasilnya kayak gimana. Kita coba yang keempat. Oke, masih rapat juga sobat dealer, masuk di tembakan kedua atau lubang kedua tadi. Kita coba yang kelima ya. Kita cek. Oke, 5 kali tembakan aja. Kita akan cek ke sana ya untuk hasil groupingnya. Jadi ini yang pertama adalah bocap Predator 500cc, yang nantinya juga akan kita cek juga versi yang OD38 ini tuh kayak gimana. Tapi saya rasa kalau dari kejauhan sih menurut saya ini masih rapat juga sobat dealer ya. Jadi segi grouping tuh masih approve kalau menurut saya ya. Nah ini loh, 5 kali tembakan dari unit Predator 500cc itu cukup rapat banget sobat dealer ya. Jadi dari segi grouping untuk Predator 500cc taktikal ini masih sangat approve banget ya. Oke, setelah ini kita akan cek untuk grouping yang kedua, yaitu unit Predator monolight OD38. Kira-kira seperti apa sih groupingnya? Kita akan cek setelah ini. Cek. Oke, sobat dealer, kali ini kita akan tes grouping ya untuk senapan kedua, yaitu Predator monolight OD38 ya. Kita akan coba langsung. Oke, dari segi tarikan saya rasa sama ya, tidak seret juga, tidak berat. Kita akan coba di tembakan pertama. Oke, kita coba untuk tembakan yang kedua. Jadi saya pakai sistem yang sama, yaitu single shot, karena yang pertama tadi kita pakainya juga single shot ya. Kita coba yang kedua. Oke, masih rapat juga. Kita coba yang ketiga sobat dealer, menggunakan mimis dari Barracuda ya. Oke, masuk di tembakan yang kedua. Kita coba yang berarti yang keempat ya. Kita cek. Kita coba yang keempat. Oke, masuk lagi tembakan kedua. Kita coba yang kelima ya. Penusuknya juga nggak seret kok sobat dealer, jadi aman banget. Kita coba yang kelima. Oke, 5 kali tembakan ya. Kita akan cek ke sana. Kita matikan dulu record layar. Kalau dari pengamatan saya di sini untuk 5 kali tembakan itu sama. Jadi tembakan pertama, tembakan berdua pindah sebelahnya sedikit, dan seterusnya di situ. Tadi yang pertama juga seperti itu ya, Predator tadi yang 500 ini juga sama ya. Tapi cuma mungkin perpindahannya agak sedikit berbeda. Nah ini ya, ini yang pertama tadi, ini yang kedua. Yang
tembakan pertama, 2, 3, 4, 5 nya tuh di sebelah sini sama sebenarnya, tapi cuma jaraknya kayaknya lebih rapatan yang pertama tadi ya. Tapi untuk perkenaannya kalau sobat mengamati di kamera itu kurang lebih juga sama. Jadi kalau menurut saya dari segi grouping memang lebih rapat yang Predator 500cc, tapi yang ini juga rapat karena tadi perpindahannya cuma sedikit dan seterusnya di situ. Jadi kalau di rata-rata ya kurang lebih sama ya, groupingnya sama-sama rapat dua-duanya, baik Predator 500cc atau yang versi monolight OD38. Jadi dari si grouping semuanya approve banget baik kita ya. Oke, itu tadi untuk tes grouping, dan setelah ini kita akan tes FPS dari masing-masing unitnya, baik dari Predator 500cc ataupun Predator monolight. Kira-kira berapa sih power atau FPS-nya? Kita akan cek setelah ini. Cek bisa. Oke sobat dealer, kali ini kita akan tes FPS dari unit Predator 500cc taktikal ya. Nah, kita akan coba pakai mimis dari Barracuda Max juga. Jadi mimis yang masih sama untuk tes grouping tadi ya. Kita akan coba di tembakan pertama 1051. Oke, cukup tinggi juga ya untuk FPS-nya. Kita coba di tembakan kedua 1048. Oke, kita coba yang ketiga sobat dealer ya. 1046. Oke, menurun tapi cuma sekitar 2-3 kayak gitu ya. Oke, cukup stabil. Kita coba lagi 1039. Oke, kita coba selanjutnya yang kelima sobat dealer 1035. Nah, tadi kita percobaan segitu saja sobat dealer ya. Untuk 5 kali tembakan tadi terendahnya ada di 1035, tertingginya ada di 1051. Jadi untuk rata-ratanya sekitar 1044 untuk FPS-nya. Juga masih cukup besar ya sobat dealer dari segi FPS untuk unit Predator 500cc taktikal ya. Oke, itu dia untuk tes FPS, dan kita akan cek FPS dari unit Predator monolight OD38. Kira-kira berapa? Kita akan cek setelah ini. Cek bisa. Oke sobat dealer, kali ini kita akan tes FPS dari unit yang kedua, yaitu Predator monolight OD38 yang saat ini menggunakan misi yang sama juga ya. Jadi kita samakan baik yang bocam atau monolight ya. Kita akan coba untuk angin juga kita samakan sama persis ya. Kita coba tembakan pertama 1086. Oke, kita coba lagi yang kedua. Kita coba berapa kali ya untuk kalkulasi. 1081, berarti turun sekitar 5 angka ya. Kita coba yang ketiga 1076. Oke, kita cek lagi. Di sini turunnya juga 5 angka loh, sama loh. Kita cek ya yang keempat 1062. Kita coba yang kelima 1053 ya. Jadi untuk FPS-nya itu tadi di tertingginya 1086, terendahnya 1053 ya, dan rata-ratanya sekitar 1072. Saya rasa ini masih sangat worth it sekali. Jadi dari segi FPS-nya dia juga termasuk FPS yang besar sobat dealer ya, dengan setelan pabriknya ya. Ini bisa dirapatkan lagi dua-duanya tadi ya. Oke, itu tadi untuk dari segi FPS atau power semuanya 1000 up juga. Jadi nanti tinggal sobat dealer menyesuaikan sendiri powernya, karena masing-masing dari unit yang kita tes kali ini tuh di bagian belakang yaitu sudah ada setelan pedhammer ya. Jadi bisa menjadi acuan solar untuk cek powernya ya. Oke, itu tadi untuk tes dari dua unit Predator 500cc dan juga Predator monolight OD38, dan kali ini kita akan masuk ke harga. Kira-kira berapa sih harga dari unit ini masing-masing? Kita akan cek setelah ini. Cek bisa. Oke sobat dealer, nah itu
tadi untuk ulasan juga di lapangan tembak dan speknya juga sudah kita ulas semuanya. Jadi kalau sobat tuh suka yang lebih ringan, saya menyarankan menggunakan versi yang OD38. Tapi kalau sobat builder pengennya yang lebih irit, bisa pakai yang bocah predator ini. Jadi masing-masing punya kelebihan dan juga kekurangannya sendiri ya, tergantung apa yang dibutuhkan oleh sobat pejilat. Nah, kali ini kita masuk ke harga. Kira-kira berapa sih untuk harga unit-unit yang kita review pada hari ini atau pada video kali ini? Untuk Predator 500cc, nah ini unit bestsellernya juga di kelas bocap taktikal ya. Untuk harga normalnya dia ada di 4 juta, tapi kali ini kita kasih potongan yang cukup banyak banget sobat builder ya, yaitu sekitar 1.100.000. Jadi harganya tuh tinggal 2.890.000 aja. Sobat builder udah bisa dapatkan bocap predator yang powernya juga udah bisa besar ya, 1000 up. Cocok banget dibuat berburu medium to big game juga ya. Dan tentunya nanti kalau mau tambah aksesoris dan lain sebagainya itu juga boleh, langsung aja chat di CS-nya untuk pembelian aksesoris dengan promo tebus murah kita ya. Serta kita berikan promo lagi yaitu free grafir nama ya. Dan sebelahnya lagi ada Predator OD38 tactical monolith ya sobat builder, dengan harga normalnya itu ada di 3.300.000. Kali ini kita akan kasih harganya hanya di 2.790.000. Jadi potongannya sekitar 500.000 lebih hemat ya kalau membeli unit Predator monolith OD38 ini. Jadi kalau sobat builder mau beli buruan aja ya, apalagi ditambah dengan promo tebus murah aksesoris dan juga free grafir nama yang diberikan di video kali ini. Jadi promonya itu tadi sobat builder ya, ada potongan harga, ada tebus murah, dan juga ada free grafir nama. Nah, kira-kira sobat builder tim yang mana? Tim yang 500cc atau tim yang OD38? Boleh komen di kolom komentar ya. Jadi biar yang lain juga nggak bingung mau pilih yang bocap 500 atau yang OD38. Nah, untuk konsultasi lebih lanjut, sobat bisa langsung menghubungi ke nomor CS yang ada di bawah sini. Nah, ini adalah nomor dari CS kita yang on hingga 14 jam, mulai dari pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk katalog bisa langsung dicek di website resmi kita, ada di sederhana.id yang sudah lengkap banget ya di dalamnya, mulai dari harga, spek, terus juga variasi-variasi unit sudah lengkap di website juga. Pastikan sobat sudah follow beberapa akun sosmed kita seperti TikTok, Instagram, dan juga Facebook ya. Silakan saja, serta subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info menarik dan senapan angin dan promo terbaru dari Serdadu. Saya Honda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.